Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik jamaah pengajian Sabtu pagi, hampir keliru Ahad pagi, iya besok Ahadnya. Yang berbahagia, gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, pagi ini ceria dan sehat. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menikmati kopi, teh, jajan. Sudah mengambil belum Bapak Ibu? Sampun. Sambil menikmati sehat jasmani dan sehat rohani, gitu ya. Kita bersyukur pada Allah, semoga Allah selalu memberikan kehidupan yang hasanah di dunia dan hasanah di akhirat kelak insyaallah. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan uswah hasanah di setiap perilaku dan tutur kata kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, temanya ini menarik. Hanya masalahnya di sisa usia kita itu kira-kira berapa? Ada yang tahu Ibu? Nggak tahu ya Bu? Nggak tahu kan gitu. Kalau saya mengelola panti lansia, maka yang namanya pralansia itu usia 50 sampai 60. Itu persiapan. Kemudian lansia sendiri usia 60 sampai 70. Jenengan kira-kira masuk yang mana? Kemudian lansia produktif, itu usia 70 sampai 80 kalau masih aktif begitu ya. Kemudian ada lansia yang tidak produktif, itu 80 sampai selanjutnya. Jenengan pinten Bapak Ibu? Yang 60 sampai 70 ada ya? 70 sampai 80? Wih, keren ya. 80 sampai selanjutnya? Nah iya, Masya Allah. Saya tidak bisa mengatakan sisa usia yang mana kira-kira. Nah, gitu ya. Yang jelas maksudnya apa yang Allah berikan kepada kita di usia kita, entah itu 50, 60, 70, 80 dan selanjutnya, yang jelas kita itu setelah hidup di dunia mesti meneruskan hidup di akhirat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kehidupan kita itu akan melampaui sekitar 4 kehidupan. Bahkan dalam kajian perkembangan manusia itu dimulai dari kehidupan yang pertama, yaitu Allah menulis di Lauhil Mahfuz bahwa si A itu lahir tanggal sekian, kemudian meninggal tanggal sekian. Itu ditulis Bu, sudah di dahulu kala itu sudah ditulis. Itu kehidupan yang pertama, berarti menjadi 5. Kalau kehidupan yang selanjutnya adalah di alam kandungan ibu. Itu manusia itu mengalami kehidupan yang selanjutnya kedua. Setelah itu kehidupan yang ketiga adalah di kehidupan dunia. Yang sekarang ini kita sedang mengalami kehidupan dunia.
Selanjutnya yang keempat adalah kehidupan alam barzah, yang masyarakat kita mengatakan alam kubur. Menanti kapan kiamat. Jadi dari dulu kala Nabi Adam sampai sekarang itu ada di alam barzah. Kalaupun toh ada yang mengatakan bahwa sudah ada di alam surga, itu hanyalah gambaran. Jadi belum ada Bapak dan Ibu yang menuju pada alam surga dan neraka, itu hanya gambaran. Hanya ketika di alam barzah kemudian Allah sebelum menentukan alam yang kelima yang namanya alam akhirat, Allah melakukan sebuah perhitungan hisab, yaitu kiamat. Kemudian hisab kita itu dikumpulkan oleh Allah, dihitung berapa banyak perbuatan baik kita dan berapa banyak perbuatan jelek kita. Bahkan di kondisi kiamah dan hisab itu, Allah itu menggambarkan di dalam Al-Quran, ketika perbuatan baik kita itu banyak Bapak Ibu daripada perbuatan jelek kita, maka malaikat Allah itu memberikan kita buku catatannya itu dengan berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan, kayak jenengan berhadap-hadapan dengan saya. Ini catatan kamu. Dengan lembut, baik, maka kita itu mesti dipastikan bahwa kita menjadi penduduk surga. Karena berhadap-hadapan. Tetapi ketika perbuatan jelek kita banyak daripada perbuatan baik kita, sangat banyak perbuatan jelek kita, malaikat itu ngungkuri, minta maaf, iki loh, nah, gitu, dengan tangan kiri lagi. Itu dalam Al-Quran ada itu. Itu menggambarkan bahwa begitu hinanya masyarakat itu ketika menerima catatannya. Itu kan ihtikar, penghinaan. Maka semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlunya ngaji itu ya ini Bapak Ibu, agar kita betul-betul memperbaiki diri. Untuk itu baru kemudian setelah itu baru diletakkan pada alam yang terakhir, alam akhirah terakhir. Sudah tidak ada alam lagi, baqo, kekal sekali alam itu, yaitu antara surga atau neraka. Kalau kita selalu beristighfar Bapak dan Ibu, istighfar setiap selesai sholat kita, maka kita itu tidak sama dengan pandangan agama-agama di Indonesia, agama Hindu, Buddha. Katanya nanti kita itu mesti semuanya dimasukkan ke neraka dulu, nyicipi kopi, ya Bu. Nah, tidak, dalam agama Islam tidak ada demikian. Yang ada adalah kita itu perbanyak istighfar, sholat 5 waktu perbanyak istighfar, maka Allah kalau sudah mengampuni, tidak ada kata-kata nyicipi neraka, itu nggak ada Bapak Ibu dalam agama Islam. Itu dalam agama lain. Apalagi agama Hindu Buddha yang mewarnai ajaran agama Islam. Jadi agama kita Islam itu sok-sok diwarnai oleh agama yang sebelumnya masyarakat itu memahami agama itu. Kadang-kadang dicampur aduk pahamnya. Padahal ketika Allah sudah mengampuni kita, maka kita insya Allah diletakkan dengan kekal di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini semoga bersama-sama ya Bu, Pak. Karena kalau jenengan baca hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa Rasulullah ketika itu menggambarkan penghuni surga, wujuhuhum min nur wa libasuhum min nur, wajah mereka bercahaya dan baju mereka bercahaya. Jadi kalau Bapak dan Ibu di kehidupan dunia seperti ini, maka wajah kita itu di hadapan Allah bercahaya, baju yang kita pakai juga bercahaya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sifhum lana, wahai Rasulullah berikanlah gambaran
mereka-mereka yang menjadi penghuni surga untuk kami. Dan itu ada di kita semuanya, Bu. Maka yang rajin kalau pengajian itu ya. Kita insya Allah yang pertama, al-mutajalisuna fillah, orang yang suka duduk-duduk karena Allah. Ada nggak, Bu, yang duduk-duduk bukan karena Allah? Banyak, gitu. Yang kedua, al-mutahabuna fillah. Di antara kita itu ada yang tidak kenal, tapi kita seperti cinta kepada siapapun yang hadir hari ini. Gitu ya. Sama ibu-ibu saya sebagian nggak kenal ini, tapi jenengan cinta sama siapapun yang hadir hari ini. Itu namanya cinta mencintai karena Allah. Yang ketiga, al-mutazawiruna fillah, orang yang selalu silaturahmi setiap Sabtu pagi, setiap kegiatan di sini apa saja karena Allah. Maka ketiga sifat itu sudah kita miliki. Semoga kita termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya. Saya tidak mengarah pada pelesetan politik ya, Bu. Nah, jangan sampai keliru kok nanti dihalang pelesetan politik, bilang amin kok dikira nomor 1 gitu ya. Repot juga gitu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa nggak perlu bilang amin, Bu? Oh ya harus ya, amin, Bu. Terus gimana ya, Bu ya? Anu aja, takmin gitu ya. Takmin itu jadi dalam hadis Rasul, ketika kita itu sholat 5 waktu, membaca Fatihah itu bareng imam dan makmum, maka Rasulullah menyuruh takmin bareng. Takmin itu mengatakan kata amin. Maka jenengan sing ngatakan amin, saya takmin ya, Bu ya. Nanti saya bilang takmin gitu. Ya gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, iya. Di sisa usia memperbaiki diri. Memperbaiki itu, Bu, kata memperbaiki itu harus ada kata refleksi. Refleksi itu menggambarkan, mengundang hal-hal yang sudah kita kerjakan sebelumnya, baru kita pitati mana yang perlu kita perbaiki dan mana yang tidak. Itu namanya memperbaiki. Kira-kira, Bu, Pak, jenengan kejadian yang lalu, usia Pak Budi pinten usianya jenengan? 60. 59 tahun yang lalu, kira-kira lebih banyak mana baik dan jeleknya? Ayo, Bu. Nah, jenengan anggap saja sekarang ini usia 60 semua. 59 tahun yang lalu itu jenengan refleksikan, undang, digambarkan kira-kira banyak mana baik dan jeleknya. Masa nggak pede, Bu? Kan baru usia 1 tahun, Ustaz. 59 tahun. Iya, 59 tahun yang lalu gitu ya. Banyak bagusnya. Tahun 1 sampai tahun 10 gitu ya. Tahun 10 sampai 60. Nah, itu ya. Mari Bapak Ibu, itu namanya refleksi. Sebelum kita memperbaiki itu, harus ada mengembalikan kejadian yang lalu, kita hadirkan. Itu ya, kita hadirkan sekarang ini baru kita memperbaiki. Apalagi Bapak Ibu, jenengan mengatakan kata diri, memperbaiki diri. Yang dalam Al-Quran itu diri itu disebut dengan jiwa. Diri itu termasuk jiwa artinya Bapak Ibu. Memperbaiki diri berarti memperbaiki jiwa. Yang mana manusia itu tidak lepas dari 3 unsur. Ada unsur jasad, fisik, ada unsur jiwa, dan ada unsur ruh. Itu menurut Muhammad Ali As-Sabuni. Saya pernah membaca itu. Jadi ada unsur jasad, badan, kepala, dan sebagainya sampai kaki kita, itu manusia. Kemudian manusia itu ada unsur jiwa.
Dan yang ketiga adalah unsur ruh. Ruh itu dititipkan oleh Allah kepada kita menandai hidup. Suatu saat ruh itu akan diambil oleh Allah menandai kita tidak hidup lagi. Itulah namanya ruh. Berbeda dengan makhluk Allah lainnya, tumbuhan, hewan, itu tidak ada ruhnya. Dia mengalami hidup biasa saja. Tidak ada yang akan digambarkan nanti kepada Allah, diajukan kepada Allah, memberitahukan kepada Allah, ruhnya ini akan memberitahukan kita berbuat apa dan sebagainya. Maka dari itu tidak ada yang tidak terjangkau. Wong kita itu dititipi ruh oleh Allah, meskipun jenengan itu ditutup dinding yang setebal apapun, gitu ya, yang sulit dijangkau oleh manusia. Wong ruh kita itu masih lengket oleh pada kita. Jadi nggak mungkin nggak terjangkau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mesti terjangkau. Nah, sekarang jiwa, memperbaiki diri, memperbaiki jiwa. Apa jiwa itu? Esensi penting manusia. Yang mana manusia itu dianggap penting dari makhluk Allah lainnya karena punya jiwa. Jiwa itu terdiri dari satu, manusia punya akal digunakan berpikir. Manusia punya hati digunakan, kenapa Bu? Jangan punya hati nggak Bu? Ciri-ciri apa Bu? Berperasaan, gitu? Nah, punya hati digunakan berperasaan. Kemudian manusia punya hawa nafsu. Jangan punya hawa nafsu bapak-bapak? Ciri-cirinya apa? Punya keinginan. Coba jenengan hari ini tidak ngopi, nggak ingin ngopi, berarti jenengan tidak punya hawa nafsu ngopi. Ya. Ciri-ciri kita punya hawa nafsu melihat kopi, asik, kita minum kopi dulu. Ada jajannya. Tadi saya separuh sudah. Jenengan habiskan Bu jajannya gitu. Nah, itulah namanya hawa nafsu. Bayangkan seperti masjid ini, awalnya itu sempit gitu Bu. Karena manusia punya hawa nafsu, keinginan untuk memperbaiki, langsung dilebarkan. Nggak menutup kemungkinan nanti lebar lagi. Kalau nggak cukup, gitu ya. Apalagi di tengah-tengah ada direktur kita, gitu ya. Umpamanya, gitu. Saya nggak tahu ada nggak direktur kita. Yang penting dari pejabat rumah sakit maksud saya. Nah, gitu. Itu menandai bahwa itulah namanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu jangan selalu negatif. Hawa nafsu juga bisa positif. Bisa positif. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah memperbaiki jiwa di sisa usia. Sekarang pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatir ayat 29. Di usia berapapun kita disuruh menjalankan 3 hal. Ini pesan Allah. Untuk memperbaiki di jiwa kita, agar jiwa kita tidak melenceng kemana-mana, pikiran kita nggak melenceng kemana-mana, hati kita nggak kemana-mana, jauh dari petunjuk Allah, umpamanya, apalagi hawa nafsu kita, maka kita disuruh melakukan 3 hal. Ayat itu mengatakan kepada kita, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Terakhir kata itu, kalimat itu, yarjuna tijaratan lan tabur, mengharap mendapatkan perniagaan yang tidak merugi. Kenapa kata simbol kesuksesan yang membahagiakan itu digunakan simbol tijarah, ibu-ibu? Tijarah itu artinya perniagaan. Kenapa simbolnya itu? Seandainya datang ke Indonesia, ayat itu mungkin tidak simbol tijarah, gitu ya, karena pekerjaan orang Indonesia barangkali sebagian berdagang, sebagian tidak, gitu ya. Mungkin yang lagi demen, apalagi 2024 ini sedang di jabatan kursi, sedang dipertaruhkan ya Bu, namanya keberhasilan yang membahagiakan, mungkin sopos yang duduk di kursi kan gitu loh. Kebetulan hari ini saya yang duduk di kursi. Ya, panjenengan duduk di bawah gitu ya.
Padahal kursi ini sedang diperebutkan di Indonesia. 2024 Februari diperebutkan. Apapun caranya nggak penting, yang penting bisa dapat kursi kan gitu. Itu namanya tijarah. Kebetulan orang Arab itu sebelum Islam datang itu senangannya berniaga. Bapaknya Nabi Muhammad yang namanya Abdullah itu juga senang berniaga, berdagang. Ketika Nabi Muhammad itu di alam kandungan ibunya, di usia 3 bulan di alam kandungan ibunya. Siapa Bu nama ibunya? Aminah. Gak ada Sitinya loh Bu. Aminah saja. Siti kan orang Jawa. Aminah begitu ya. Nah, itu bapaknya sedang berniaga. Abdullah itu ke Madinah. Rasulullah dalam kandungan Aminah, kemudian Abdullah itu kan di Mekah, dekat dengan Ka'bah itu, dan bapaknya berniaga, dan itu berniaganya bulan-bulanan, tidak 2 hari 3 hari, bulan-bulanan, sampai di usia menjelang hampir 6 sampai 7 bulan di alam kandungan dikabarkan bapaknya meninggal, gitu ya, di Madinah. Jadi meninggalnya bapaknya di Madinah. Dulu bukan Madinah tapi Yathrib, di kota Yathrib kan gitu. Nah, itu berniaga, berdagang. Begitu pula Islam masuk ke Indonesia, itu kan dibawa oleh saudagar kaya, para orang-orang Arab yang mereka terbiasa berdagang sampai ke Indonesia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam. Kenapa Bapak dan Ibu, Islam di Indonesia kok cepat diterima masyarakat Indonesia? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apakah ajarannya bagus? Jelas? Yang jelas, yaitu Islam tidak membeda-bedakan masyarakat. Apakah dia kasta raja, ataupun hebat di paling atas, atau prajurit, atau kasta kaya, atau masyarakat biasa. Coba seandainya Indonesia itu negara kerajaan, Pak Jokowi tidak akan bisa jadi presiden, Bu. Karena bukan keturunan raja. Itulah Indonesia, enaknya itu jadi orang Indonesia. Jadi anak-anak kita kalau pinter bisa jadi presiden ya, asal memang pinter gitu ya, pinter politik maksud saya gitu ya, dan sebagainya, pinter-pinter yang lainnya. Itulah Bapak dan Ibu yang harus digambarkan. Itulah anak saudagar kaya, tijarah. Kenapa akhirnya Al-Quran? Karena pada waktu itu masyarakat Arab konteksnya itu mengambil kebiasaan masyarakat Arab. Sedangkan Islam berkembang kemana-mana, bahkan ke Indonesia. Maka konteks itu disesuaikan dengan konteks kita. Lambang tijarah, lafadznya tetap. Tetapi tidak harus kata tijarah kita maknai. Bukan perniagaan saja kita maknai, tapi kesuksesan yang membahagiakan. Orang Arab itu anaknya dianggap sukses kalau dia punya niaga banyak, usahanya banyak. Meskipun nggak sekolah pun nggak penting, yang penting punya usaha banyak. Kalau di Indonesia, mungkin panjenengan akan bangga kalau anaknya jadi pegawai, gitu ya. Apalagi sekarang P3K akhirnya nggak jadi pensiun gitu ya, nggak ada pensiunnya gitu. Nah itu Bapak dan Ibu memahami demikian, sehingga para ahli tafsir kata tijarah ini bisa diartikan adalah kesuksesan yang membahagiakan. Kesuksesan yang membahagiakan inilah yang tidak merugi, itu yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Agar kita mendapatkan kesuksesan yang membahagiakan, yang tidak merugi, apa yang harus kita kerjakan? Lakukanlah 3 hal, termasuk di usia di akhir, apa tadi namanya? Di sisa usia kita.
di sisa usia kita. Yang pertama yang harus kita lakukan, innalladzina yatluna kitaballah. Kita disuruh untuk membaca kitab Allah. Kalau kita ingin sukses yang membahagiakan, tidak merugi, bacalah kitab Allah. Tadi pagi sudah baca belum Bapak Ibu? Sudah ya? Alhamdulillah. Sehari berapa kali? 2 kali. Boleh nggak ditambah? Boleh ya gitu ya. Silahkan baca Bapak Ibu. Orang yang baca Quran itu mesti hatinya tenang. Kalau jenengan kok lagi gundah, berarti jenengan suka meninggalkan baca Quran. Gitu. Itu sudah, itu resep itu seperti yang disampaikan oleh MC kita tadi, bahwa syifa, obat apa yang ada dalam hati kita, itulah Al-Quranul Karim. Akan tetapi Bapak dan Ibu, membaca kitab Allah itu harus dipahami 2. Yang pertama adalah fahmu qiraatil Quran, harus memahami cara membaca Al-Quran. Yatluna itu, kata yatluna, tala yatlu itu ada 2 makna di situ. Pertama, pahami cara membaca Quran. Ada makharijul hurufnya, huruf-huruf yang keluar dalam mulut kita, kha, ha, ha, a, dan sebagainya, itu harus pahami. Ustaz, di usia tua ini apa ya iso sakit, meskipun tidak secepat di usia muda, tapi bisa. Gitu ya, tapi bisa. Karena saya kebetulan menangani lansia, jadi ternyata bisa. Cuman waktunya agak panjang. Teruskan aja. Kalau jenengan baca jangan suka mingkem. Enggak. Bacalah Al-Quran sesuai lafadznya. Kalau jenengan baca kok keliru karena kita memang belum paham, enggak apa-apa Bapak dan Ibu. Tidak didosa. Yang didosa itu sudah paham, dikeliru-kelirukan, itu yang didosa. Teruskan aja, lanjutkan, salah nggak ada masalah. Yang penting terus membaca dan memperbaiki diri. Itu namanya membaca Al-Quran. Itu ya Bu ya. Nah, setelah memahami makharijul huruf, itu pahamilah Al-Quran itu yaitu ilmu tajwid. Bahwa Al-Quran itu ada cara-caranya, dengungannya, samar-samarnya, jelasnya, semuanya itu ada ilmunya. Dan ilmu tajwid itu mudah sekali dipelajari. Nggak usah dihafalkan, yang penting dipraktekkan dalam membaca Al-Quran. Itu. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran, memahami membaca Al-Quran, itu adalah yang ketiga, alamatul waqfi, tanda-tanda wakofnya. Asik kok Bu. Kalau membaca Al-Quran, diperhatikan huruf-huruf yang keluar dari mulut, diperhatikan tajwidnya, diperhatikan makharijul hurufnya. Itu kalau nggak salah semua indera kita itu berjalan Bapak dan Ibu. Tidak ada yang berhenti. Kecuali kalau jenengan bacanya itu tidak berjalan. Mata kita berjalan, telinga kita berjalan, semua sel-sel itu berkembang. Maka betul saya membaca penelitian bahasa-bahasa dunia, termasuk ditampilkan dalam penelitian itu bahasa Al-Quran. Jadi kemudian kesimpulannya dalam penelitian itu, meskipun yang meneliti bukan orang Islam, itu kesimpulannya orang yang selalu membaca Al-Quran dengan gerakan mulut, ilmu tajwidnya, makharijul hurufnya, itu mengurangi kepikunan. Di usia tua itu biasanya gampang apa Bu? Lalen. Tapi kalau kita selalu membaca Al-Quran, nggak gampang lalen, nggak gampang macam-macam Bu. Karena kita selalu membaca Al-Quran. Gerak semua kata dalam penelitian itu. Maka terus ayo, ada cara sehat hidup, yaitu dengan membaca Al-Quran.
Kemudian yang kedua, tariqatu makna Al-Qur'an, fahmu tariqati makna Al-Qur'an. Yang kedua namanya yatluna kitab Allah, yang diartikan membaca itu yaitu memahami membaca Al-Qur'an. Yang kedua, memahami cara memaknai Al-Qur'an. Karena kalau kita telan begitu saja, nggak dipahami maknanya, ya berat, ya keliru Al-Qur'an itu. Contoh, bagi orang-orang yang senang mabuk, itu ya, wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian sedang mabuk. Berarti mabuk itu boleh selain waktu sholat. Ya keliru toh? Nah, ini cara memaknai seperti ini. Dia tidak paham bagaimana sebab-sebab turunnya haramnya mabuk. Ternyata ada 4 ayat yang menyertai haramnya mabuk. Ini pada ayat kedua. Masih ada ayat ketiga dan ayat keempat. Sehingga ayat ini langsung adalah adamul hukmi. Hukumnya nggak berlaku. Meskipun lafadznya masih berbunyi. Gitu Bapak Ibu. Jadi ada cara-cara memaknai Al-Quran. Sehingga kalau kita terus memahami Al-Quran dengan maknanya, kita tidak serta-merta membuat kebijakan cara sendiri. Wah, ini kan ayat kan masih memperbolehkan mabuk. Ciri-cirinya mana? Ini coba. Kita tidak boleh waktu-waktu sholat pokoknya. Atau tempat-tempat sholat kita mabuk. Selain waktu sholat dan tempat sholat, berarti boleh mabuk itu. Ya kan? Seperti itu cara kita yang keliru. Padahal ada 4 ayat Allah melarang mabuk itu. Awalnya dibuat dari olahan gandum yang lama begitu. Allah memperbolehkan silahkan minum. Kalau di Indonesia dari Tuban itu apa namanya? Apa? Tua itu ya. Minuman-minuman yang itu loh, kalau dibiarkan kan menjadi mabuk kalau dengan tanpa sadar. Tapi jenengan biarkan sampai 1 bulan bisa mabuk tuh minum itu. Seperti itu. Kemudian akhirnya karena banyak orang mabuk di Arab karena minuman itu tadi, akhirnya bahwa mabuknya masih ada manfaatnya. Turun ayat yang kedua. Termasuk yang ini, la taqrabus shalat wa antum sukara. Kemudian langsung ada pas waktu itu sholat subuhnya itu ada imam yang keliru membaca. Al-kafirun dibaca itu lanya hilang. Sambil mabuk dia imam. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Lanya itu nggak dibaca. Berarti kan saya menyembah apa yang kamu sembah. Artinya beda Bapak dan Ibu. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budu. Itu lanya itu hilang. Langsung pada waktu itu Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizqun min amalis syaitan. Jadi kalau kita paham makna ayat-ayat Al-Quran, enak Bapak Ibu, tidak serta-merta. Contoh kita di Indonesia, umpamanya ada ayat langsung qatilu al-musyrikin, itu ya, qatilu al-kuffar, bunuhlah orang-orang musyrik, bunuhlah orang-orang kafir. Wong kita di Indonesia itu berbagai agama ya Bu, berbagai agama. Kalau kita maknai langsung ditelan tanpa melihat ini ayat ini turun di apa dan kondisi apa, maka ya bisa keliru Bapak dan Ibu memahami ayat Al-Quran. Itulah yang disebut dengan yatluna kitaballah. Maka kata yatluna oleh Imam Syafi'i dijadikan syair, yang syairnya itu menjadi lagu religius bangsa Indonesia. Di antaranya ada satu, yaitu yatluna. Kira-kira syairnya apa Bapak dan Ibu? Yang jenengan suka lagu Indonesia, syair-syair religius ini, apa kira-kira? Pakai bahasa Jawa lagi.
Diterjemahkan bahasa Jawa apa Pak? Nah ini yang disebut dengan tombo. Itu kata ya teluna Bu. Tombo ati. Ayo Bu. Mosa wernane. Yang pertama apa Bu? Maca Quran alon-alon. Itu kalau diartikan, kalau dikembalikan pada asal katanya, itu kan pakai miliknya Imam Syafi'i itu Ibu. Syairnya Imam Syafi'i yaitu yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an alon-alon maknanya. Itu kata yatluna itu. Membaca dan dimaknai. Gitu ya, membaca dan dimaknai. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri, perbaiki membaca kita, dan makna Al-Quran itu diperbaiki. Insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa aqamus shalah. Aqama yuqimu, kemudian aqamu yang artinya banyak, bukan sendirian. Bukan aqamas shalah tapi aqamus shalah. Dirikanlah secara berjamaah. Jangan kalau sholat biasanya berjamaah apa sendirian Bapak Ibu? Jamaah ya. Istiqomah terus. Di masjid apa di rumah? Di masjid. Apalagi masjid Allah, ya Allah, luar biasa Ibu-ibu. Jangan sering sholat sendirian. Karena sholat sendirian itu potensi gampang lupa. Allahu Akbar. Tengah-tengah iki mau sholat pirang rakaat ya. Sing dihafalnya sambel lompor gitu ya. Jadi gampang lali. Kalau bapak-bapak ini yang dihafalkan mungkin duit yang mana lagi gitu ya. Nah, gitu ya. Kira-kira demikian. Waqamus shalah. Maka untuk menghindari potensi lupa itu, sholatlah berjamaah. Agak jauh nggak apa-apa ke masjid Allah, syiar. Gitu ya. Itu namanya dalam bahasa kita jihad. Jihad. Salat itu kan 5 waktu wajib bagi kita melaksanakan. Tapi kalau kita mendatangi masjid, itu namanya jihad. Jadi jihad itu tidak hanya berperang saja, mendatangi masjid berjamaah itu pun juga jihad. Luar biasa. Itu ya. Maka dirikanlah salat di masjid Allah. Ibu-ibu hafal surah Quraisy, bapak-bapak? Apa enggak? Kita ambil ayat ketiga, 4, 5. Itu menarik sekali. Monggo sarang-sarang. Sarang-sarang nggih? Ta'awudhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Coba Bu, Bapak, ayat 3, 4, 5. Falya'budu rabb hadzal bait. Ayat ini memang ditujukan ke Quraisy. Tetapi ayat ini juga untuk kita. Gitu ya. Quraisy menandai orang-orang yang belum paham Islam. Dan kemudian diseru untuk memahami Islam. Mereka akhirnya paham Islam dan mengerjakan Islam. Karena ayat ini turun di Mekah, maka yang dibicarakan orang-orang sekitar. Tetapi ketika Islam itu sudah menyebar ke Indonesia, maka jangan kemudian kita pahami ayat ini untuk Quraisy saja, tidak. Untuk siapapun saja. Apalagi kata-kata di situ untungnya tidak menyebutkan Masjidil Haram. Gitu ya. Falya'budu rabb hadzal bait. Maka mereka disuruh beribadah di rumah Allah ini. Berarti Masjid Asy-Syifa rumah Allah apa enggak Bu? Pak, ya rumah Allah.
berarti kita disuruh beribadah di sini. Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi Bapak dan Ibu kalau menerjemahkan atau memahami ayat, jangan tekstual, harus kontekstual juga, biar ayat itu bermakna untuk siapapun. Ya. Kalau kemudian ditarik tekstual, hanya Quraisy tok, ngapain kita membaca surah Quraisy? Gitu ya. Tetapi kita bisa memaknai Quraisy itu orang yang baru paham agama, kayak kita ini, kemudian kita meneruskan agama itu. Allah menyuruh falyabudu rabb hadzal bait. Kita disuruh untuk beribadah di rumah Allah. Maka jangan sekali-kali dan jangan sering beribadah di rumah sendiri. Yang pas itu di rumah Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Asy-Syifa ini masjid Allah, ini juga rumah Allah. Ibu-ibu, masjidnya apa namanya? Apa, Bu? Ibrahim, gitu ya, Masjid Ibrahim. Berarti itu juga rumah Allah. Kan gitu ya, Bu ya. Ketika jenengan mendatangi masjid Allah namanya Ibrahim atau Asy-Syifa atau apa saja, ini rumah Allah. Kita sedang beribadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendirikan salat khususnya, karena rumah Allah digunakan untuk salat dan lainnya, seperti pengajian kita ini. Apa yang diberikan oleh Allah? Allah menjamin dua. Alladzi at'amahum min ju'. Ketika kita selalu dekat dengan Allah, kita dijamin oleh Allah tidak kelaparan. Asal kita ikhtiar, selalu mendekat masjid Allah, ikhtiar, usaha mendekat masjid Allah, maka jangan takut akan kelaparan. Alladzi at'amahum min ju'. Allah akan memberikan makanan dari mana saja. Kemudian yang kedua, wa amanahum min khauf, dan Allah juga betul-betul memberikan rasa aman terhadap ketakutan. Kita kadang-kadang sok takut, Bu, pada hidup kita ini. Katanya sebentar lagi kita akan dicengkeram negara lain, apalagi gitu, kita menjadi takut sok-sok. Nah, gitu ya. Apalagi kalau jenengan melihat di beberapa provinsi di Sumatera, Kalimantan, itu sudah 1/5 tanah itu sudah bukan milik Indonesia, bukan milik negara masyarakat Indonesia, sudah milik orang luar negeri, Bapak Ibu. Di Riau, di Jambi, Kalimantan juga, waduh banyak sekali tanah-tanah. Maka dari itu jenengan usahakan, kalau punya tanah, jangan suka menjual. Itu ya, Bu ya. Pertahankan, Bapak-bapak. Karena nanti kalau jenengan suka menjual, ke depan itu loh, angel kita milik tanah. Tanah di Ponorogo, apalagi Ponorogo. Semakin murah apa semakin mahal? Semakin mahal, Bapak dan Ibu. Baru 5 tahun jenengan menjual, sekarang 5 tahun itu sudah lipat-lipat harganya. Gitu ya. Itu maka hati-hati, karena sekarang ini banyak sekali penduduk kita yang kota saja, kota sudah mulai pindah ke pinggir kota. Ada nggak, Bu? Dijual rumahnya, pindah pinggir kota. Pinggir kota lama-lama nggak nyaman, pindah lagi ke dusun. Ada nggak, Bapak Ibu? Karena memang sudah nggak mampu, nggak survive hidupnya. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, agar kita tidak takut, merasa aman diri kita, maka kita harus berbanyak beribadah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata kunci memperbaiki diri. Gitu ya. Sering-seringlah kita beribadah. Setelah sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah. Kemudian sholat tahajudnya dan sebagainya, lakukan, Bapak Ibu, karena tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi mulai jam 6:15, maka saya harus selesai jam 7:15 ya, Bu. Jangan deki sekarang jam 7, nanti nggak enak saya. Belum selesai satu lagi sebabnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian yang ketiga,
Perilaku yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kalau kita ingin memperbaiki diri di sisa usia kita ini, di samping membaca ayat Allah, kemudian mendirikan salat di rumah Allah, yang ketiga adalah wa anfaqu. Sering-seringlah kita berinfak. Kalau bahasa Indonesianya infak itu adalah berbagi. Apa Bu? Berbagi. Napa mawon? Bisa harta, bisa benda, bisa berbagi pikiran, saling menyelesaikan masalah teman-teman kita, Bapak dan Ibu. Kalau tidak bisa, minimal dengan berbagi senyuman. Bisa nggak Bu berbagi senyuman? Coba Bu, senyumnya mana? Nah gitu. Bapak-bapak kok nggak ada senyumnya? Nah gitu ya. Senyum gitu ya. Ketemu orang itu jangan lihatkan susahnya Bu, lihatkan senyumnya. Jadi kan kalau salaman itu senang, waduh, melihat wajahnya ibu senang begitu ya, melihat wajahnya bapak itu senang. Nah, itu namanya sudah berbagi. Baik itu terang-terangan ataupun sembunyi, silakan saja kita bisa berbagi terang-terangan ataupun sembunyi. Dan jangan takut dengan itu. Aku berbagi inginnya biar nggak diketahui orang. Silakan. Tapi ketika nanti panitia memberitahu, ya nggak apa-apa. Jangan marah. Gitu ya. Karena memang Allah menyeru kita boleh berbagi itu terang-terangan ataupun sembunyi. Sirron itu sembunyi, wa alaniyah itu terang-terangan. Itulah Bapak dan Ibu. Bahkan kalau disambungkan dengan surah Al-Munafikun ayat 10 sampai 11. Berbagi ini luar biasa. Ayat 10 sampai 11 itu kan menggambarkan. Itu dalam bahasa Al-Qur'an namanya ilmul mathal, ilmu penggambaran. Jadi nanti Allah itu menggambarkan nanti ada seseorang yang ajalnya itu sudah datang. Ajal kematiannya, ajal kematiannya sudah datang. Tetapi ketika sudah datang itu langsung memohon kepada Allah. Ini kan penggambaran. Jadi jangan wah ini bisa berdiskusi dengan Allah sebelum mati, bukan itu, tapi ini adalah penggambaran, menggambarkan. Tapi yang lebih penting itu dua hal yang menjadi menarik itu. Itu ya. Bunyi ayatnya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Kemudian mengatakan kepada Allah, ketika seseorang itu sudah hampir datang kematiannya, mengatakan kepada Allah, fayaqula rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, tundalah sebentar saja kematian saya itu, maka kemudian fa'as-saddaqa. Kemudian yang selanjutnya wa akum minas sholihin, hanya mengerjakan, kepingin kembali ke dunia sebentar, ingin mengerjakan dua hal. Tetapi Allah menjawabnya pada ayat 11 surah Al-Munafikun, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sama sekali kata Allah tidak akan bisa diakhirkan kalau seseorang sudah datang ajal kematiannya. Berarti nggak bisa Bu pakai sogok juga nggak bisa Bu. Allah mengatakan wala yu'akhirallah. Kalau manusia masih bisa disogok ya Bu. Nah gitu. Itu diantaranya. Tapi ini nggak bisa. Apa yang akan dikerjakan orang itu seandainya Allah mengabulkan? Yang pertama fa'as-saddaqa. Itu menggunakan kata kerja if'alla. Is-saddaqa, ya saddaku, yang artinya adalah ingin kembali ke bumi, ingin sedekah terus menerus. Tidak ada kata berhenti. Pokoknya kalau ingin ke bumi, kembali lagi, pokoknya sedekah terus menerus. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita ingin memperbaiki diri, kita mulailah, jangan sampai nanti menyesal. Terus kadung ngumpul nih duit banyak, ujung-ujungnya Allah nyabut nyawa, belum sempat disedekahkan, ya dah, belum sempat disedekahkan.
Padahal harta yang kita bawa itu adalah harta yang ditasarrufkan di jalan Allah. Itu ya. Itu Bapak dan. Tapi mengenai tasarruf itu juga Bapak dan Ibu diukur. Jangan sampai tidak mengukur. Diukur diri kita ini kemampuannya berapa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga memilih sesuai dengan ukuran. Datang kepada Rasulullah, Bapak Ibu, 2 orang. Satu membawa kurma 1 genggam. 1 genggam, Bu. Satu lagi membawa kurma 1 karung. Datang kepada Rasulullah. Itu ya, Bu ya. Ya, Pak ya. Kemudian Rasulullah memilih yang 1 genggam. Kenapa Bapak dan Ibu memilih yang 1 genggam? Sama-sama niatnya ikhlas. Sama-sama apapun gitu. Cuman perbedaannya 1 genggam dengan 1 karung. Ternyata yang 1 genggam itu panenannya memang sedikit. Kalau diukur panenannya mungkin dia adalah 20% dari panenannya. Gak banyak. Jadi mungkin hanya sedikit ini terus diambil 1 genggam untuk disedekahkan. Tetapi yang 1 karung itu panenannya banyak sekali. Mungkin kalau diukur 1% kali ya dengan panenannya. Maka Bapak dan Ibu jangan tergiur dengan nominal. Tapi gitu ya, ukurlah orang yang bersedekah itu sendiri. Kira-kira saya punya berapa? 1000 sedekahkan. Memang kita punyanya itu. Gitu ya. Tapi kalau orang kaya ngasih 1000, keterlaluan. Ya Bu ya? Keterlaluan. Nggak bisa diukur. Ya aku yang penting podo sedekah. Enggak. Diukurlah sedekah kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ketika orang ini ingin kembali ke kehidupan dunia, dia ingin terus-menerus, tidak ada waktu pokoknya kecuali sedekah saja. Fa'as-sedekah, sedekah terus-menerus, berbagi terus-menerus. Kemudian yang kedua yang ingin dia lakukan, wa akum minas sholihin. Dia ingin mengerjakan perbuatan kesolehan seperti orang-orang yang soleh. Bapak Ibu, soleh itu dari kata soluha yasluh. Apa Bapak dan Ibu? Soluha yasluh. Kata soleh, subjeknya soleh. Kemudian membentuk kata sifat lainnya maslahah dan sebagainya. Apa arti soleh? Yaitu cocok, sesuai. Itu namanya soleh. Jenengan pakai baju sesuai nggak Bu? Sesuai. Kalau jenengan pakai baju itu nggak sesuai, nggak nyaman dilihat. Maka kalau ada anak remaja duduk-duduk, kemudian ada lawannya memakai baju itu ya cocok oleh mereka, maka dia sweet-sweet gitu ya Bu ya. Pernah jadi remaja begitu ibu-ibu? Bapak-bapak gitu, sweet-sweet gitu. Maka akhirnya itu kan mengambil dari bahasa Inggris, cocok itu adalah sweetable. Senang hati kita, cocok. Gitu, sweet gitu ya. Nah, apa yang harus sesuai? Tentunya dalam akidah al-Islamiyah yang namanya soleh itu harus sesuai 2. Yang pertama, muhayyi'un billah. Dia harus siap karena Allah. Beribadah agar soleh, bermuamalah agar soleh, perbuatan apa saja biar soleh, maka harus siap karena Allah. Diniati karena Allah dan sebagainya. Jangan kesini tadi diniati karena Allah mboten Bu. Pak, ciri-cirine nopo? Ciri-cirine nopo nek jenengan kesini tadi niat karena Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena Allah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, di samping muhayyi'un billah, yang kedua, jenengan ukur sendiri yang kedua itu. Perbuatan saya ini soleh apa tidak gitu ya. Yaitu muwafiqun bisyariatillah. Cocok sesuai dengan agama kita Islam, syariat Allah, aturan main Allah. Pak, kita kan di Indonesia Ustaz, bukan di negara Islam.
Indonesia itu didirikan oleh masyarakat yang di dalamnya termasuk umat Islam yang mayoritas. Maka kita hidup di Indonesia meskipun UUD 45 Pancasila, tapi kita kan bebas ya Bu ya, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jangan kecil bab ya bebas, pengajian begini ya bebas, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Itu nggak apa-apa. Maka sesuaikan dengan syariat Allah. Jadi cara mencari rezeki sesuaikan dengan syariat Allah. Ibadah kita sholat sesuaikan dengan hadis-hadis Rasulullah. Maka ibadah kita, muamalah kita muwafiqun bi syariatillah, sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang 5 menit. Ada yang bertanya? Bu, ada yang bertanya nggak Bu? Pak? Pas ya? Iya, marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki jiwa kita dengan 3 perilaku. Pertama, membaca kitab Allah. Kemudian selalu mendirikan sholat di masjid-masjid Allah. Kemudian yang ketiga, kita selalu berbagi dengan siapapun nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi negara-negara yang sekarang dikenai musibah, yaitu Palestina. Semoga mereka syuhada yang meninggal dan yang masih hidup kemudian diberi kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Allah, janganlah Engkau bebani kami yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Fa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami dari perbuatan orang-orang yang ingkar kepadamu. Allahumma tawwil a'marana, ya Allah, panjangkanlah usia kami. Wa sahih as-sadana, ya Allah, sihatkanlah badan kami. Wa qadi hajatana, ya Allah, penuhilah kebutuhan-kebutuhan kami. Wa ilal khairi faqarribna, terhadap kebajikan dekatkanlah. Wa ilal syarri fa'ab'idna, terhadap kejelekan jauhkanlah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan kasih sayangmu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami suami, istri, anak-anak kami, cucu kami enak dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami yang ada di Masjid Asy-Syifa ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, manakala ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasykurukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.